Salam sehat sedulur, selamat pagi, salam sejahtera. Kegiatan pagi hari setelah memberikan makan kucing adalah meracik pakan buat ayam. Sedulur, memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan rumah tangga, di lingkungan pasar adalah sesuatu yang sangat baik tujuannya. Pola ekonomi dan menekan biaya dari kegiatan budidaya kita. Nah, saya sudah biasa memanfaatkan limbah pasar dan limbah rumah tangga. Nah, seperti ini kemarin saya mendapat nasi aking dari tetangga. Relatif harganya sekarang 4.000 sekilo, jadi sudah hampir menyamai beras. Nah ini sedulur, jadi nasi aking itu juga adalah salah satu potensi pakan alternatif di luar kepala ikan seperti ini ya, limbah dari pedagang ikan asin ini. Nah, tetapi dua bahan ini perlu diolah dengan benar, dengan baik, supaya tidak membawa potensi ayam sakit atau ayam mengalami gejala kurang sehat. Nah, kalau nasi akingnya begini seperti butiran beras, ini adalah nasi aking yang sudah diolah sebelum dijemur ya, sudah dicuci minimal 2 kali. Nah, jadi yang menjual ini ke saya, ini memang melakukan proses pengolahan yang baik ya. Jadi ini seperti butiran beras, padahal ini adalah sisa nasi kering, nasi yang dikeringkan. Nah, ini bagus, ini potensi untuk jadi pakan alternatif. Ini sudah sehat ini ya, ini jadi kayak butiran beras. Nah, tetapi saya punya pelanggan di sini, itu sisa nasi di rumah itu tanpa pengolahan, mau sisa nasi goreng, mau sisa basi, mau apa. Nah, lalu kemudian ditumpuk seperti ini, dijemur. Nah, ini adalah tampak ya nasi aking yang KW3 ini. Lihat ini ya, jadi sisa atau bekas cabai juga ada, kemudian juga semualah. Jadi airnya ketika dikeringkan dan tidak dicuci, airnya seperti ini, menggumpal ya. Nih, keras memang, menggumpal. Nah, untuk jadi pakan ini harus diolah. Jadi kalau untuk beras ini cukup dicampur dengan air panas ya, lalu airnya bisa dituang kalau memang lebih. Nah, kalau seperti ini, selain dengan dicampur air panas, harus 2 kali minimal sampai dia lembut. Lalu kemudian airnya 2 kali itu dibuang untuk menghilangkan potensi virus, bakteri, ataupun potensi sakit atau penyakit yang ada di pakan alternatif nasi aking ini. Nah, ini jamur-jamur juga ada ya. Nah, jadi dengan diberikan nasi atau air panas, berarti kita satu memang tujuannya adalah melumatkan nasi aking ini menjadi seperti nasi, untuk airnya siap diracik bersama komponen lain. Nah, tapi kalau seperti ini wajib direndam air panas ya, rendam air panas. Jadi siapkan air panas seperti ini, lalu direndam 2 kali, lalu kemudian airnya dapatlah misalnya nasi aking seperti ini ya. Nah, ini nasi aking dari bahan yang seperti ini, yang bagus ya. Saya tidak gunakan ini, hanya sampel untuk memberitahu bahwa nasi aking seperti ini seandainya dibeli dari tetangga itu harus diolah. Kalaupun punya sisa nasi ya, memang juga kalau bisa diolah. Memang sisa nasi yang ada di rumah tangga langsung diberikan ke ayam itu sangat bagus tanpa perlu pengolahan. Nah, ini dia sedulur. Jadi nasi aking ini sudah siap untuk diracik bersama komponen lain. Nah, catatan
Kalau punya tepung ikan seperti ini, hati-hati. Ini bisa menyebabkan keracunan pada ayam. Dan ini juga harus direndam ya, tersendiri bersama nasi aking. Minimal juga direndam air panas 2 kali untuk mematikan virus, bakteri, dan juga potensi katalisator penyakit yang terbawa oleh pakan alternatif kepala ikan ini. Harus direndam 2 kali air panas, airnya dibuang, lalu bisa diracik atau dicampur ke pakan nasi aking ini bersama komponen lain. Kenapa ini harus diwaspadai dan bisa menimbulkan penyakit ayam ya? Dia dehidrasi, kepalanya bengkak, lalu dalam hitungan tidak sampai semalam itu pasti mati. Karena apa? Di pakan ini, di kepala ikan ini, di jenis ikan asin apapun itu selalu ada yang namanya borak ya, ada yang namanya pengawet, formalin. Dan ketika ayam memakan itu, maka sudah mau diobati pakai obat apapun, potensi kematian sudah 95%. Nah, jadi saya tidak mencampur ini kepala ikan teri, dan saya sudah kurangi untuk mencampurnya, kecuali saya olah dengan 2 kali mencuci tadi, mencuci air panas. Nah, ini sekarang ini sudah siap saji. Nah, kebetulan ini ada daun kelor. Nah, ini tinggal dicampur dengan dedak ya, untuk disajikan. Nih, disajikan di sini. Dan kalau bisa nasi aking yang sisa cukup sekali kasih kalau mau diolah. Jadi jangan diandaikan ini 2 kali ya, 2 kali dikasih makan. Jadi ini kalau misalnya ini pagi ya, ini 1 kali kasih makan saja nih ya, nih. Jadi ini lalu kemudian dicampur dedak ya. Nah, kita karena ada sisa limbah lain, sisa limbah pasar, ini ampas kelapa yang sudah juga difermentasi, ini bisa dicampur. Nah, jadi nasi aking itu kalau bisa yang khususnya hitam ke kuning-kuningan itu ya disiram atau dicampur dengan air panas, lalu airnya dibuang sebelum diberikan ke ayam, supaya apa? Menghindari potensi resiko dan kematian. Nah, ini sedulur ya, ini kita tinggal siap sajikan. Nah, ini relatif nasi akingnya sudah bagus. Lalu ada dedaunan, itu daun kelor, karena untuk juga memberikan asupan nutrisi mineral. Lalu juga ada itu tepung serut kelapa. Nah, ini kita mau tambah lagi dedaknya sebelum kita siap saji. Jadi nasi aking itu kalau direndam cukup untuk sekali makan. Kalau ada sisa ya sebaiknya diberikan langsung, dan jangan disiapkan untuk makan sore misalnya. Kalau ini sekarang pagi ya berarti ini cukup untuk pagi. Nah, ini saya akan tambahkan dedak sebelum siap saji. Yang jelas ini biasanya pasti habis. Ini kita kasih racikan tadi ke 2 babon ya, ini tuh dikasih bubuk kunyit supaya meningkatkan imunitas dari ayam sekaligus menaikkan nafsu makan. Nah, ini 2 babon ini lagi bertelur. Di dalam itu ada 2 mengeram. Nah, ini sedulur. Nah, ini kita akan bagi ke ayam-ayam yang lain. Jadi nah, ini kita sudah kasih
Ini calon muda sedulur. Kira-kira demikian sedulur. Salam sehat, salam sejahtera, salam merawat kehidupan, dan ayam kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat selalu dan sejahtera selalu.